Waktu tangan itu menyentuh punggungku dari belakang, aku tahu semuanya sudah lewat batas. Yang menakutkan, tangan itu bukan milik suamiku, tapi milik sahabatnya sendiri. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat yang sudah klik subscribe, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Nama aku Rani. Aku istri biasa, tinggal di gang kecil yang becek kalau hujan, hidup dengan laki-laki yang dulu sangat aku cintai. Dan sekarang aku jatuh cinta lagi. Bukan pada orang asing, bukan pada tetangga baru, tapi pada teman suamiku sendiri. Malam itu, di dapur sempit dengan lampu kuning remang, dia memanggil pelan, "Mbak," lalu mendekat. Sekali sentuh saja di punggungku, seluruh hidupku seperti berhenti. Dan aku cuma bisa bertanya dalam hati, kok bisa ya hati seorang perempuan berubah sejauh ini? Setiap hari hidupku kurang lebih sama, Mas. Jam 5 subuh aku sudah bangun. Suara azan dari mushola ujung gang terdengar serak, kadang bercampur dengan suara motor tetangga yang berangkat kerja lebih pagi. Aku ke dapur, nyalain kompor, masak air. Kalau kamu berdiri di dapurku, kamu bakal lihat. Dindingnya setengah keramik, setengah lagi tembok yang catnya mulai mengelupas. Ada panci yang gagangnya sudah longgar, dan rak piring kayu yang mulai miring. Aku taruh beras di rice cooker, goreng tempe, kadang telur ceplok, kadang cuman mie rebus dibanyakin sayur. Suamiku Bagas biasanya baru bangun jam 5:30. Dia kerja sebagai sopir truk ekspedisi. Sering berangkat pagi, pulang malam, mukanya capek terus. Kalau pagi, dia duduk di kursi plastik di ruang tamu, rokok di tangan, HP di satu tangan lagi. "Gas, sarapan dulu," kataku setiap pagi. Dia menjawab singkat, "Iya." Tapi matanya tetap ke layar HP. Aku sudah hafal rutinitas itu. Nyapu rumah, nyuci baju di mesin tua yang kadang harus dipukul dulu biar muter. Jam 7 aku buka sedikit pintu, biar angin masuk. Tetangga lalu lalang, motor lalu, suara tukang sayur lewat. Sayur, sayur. Di siang hari, kalau semua kerjaan rumah sudah kelar, aku duduk di depan TV. Kadang nonton sinetron, kadang cuma bengong sambil main HP murahku. Scroll video pendek yang isinya cerita percintaan orang lain. Lucu juga, waktu itu aku nggak sadar kalau hidupku sendiri pelan-pelan jadi seperti sinetron. 2. Lokasi dan lingkungan. Rumahku ada di kota kecil pinggiran Jawa, bukan kota besar. Gang depan rumah cuma cukup buat 2 motor papasan. Kalau hujan deras, air dari selokan meluap, bikin jalanan becek, tanah bercampur air, kadang sandal jepit sampai nggak kelihatan. Di ujung gang ada warung kecil. Pemiliknya Bu Wati. Warung itu jadi saksi banyak cerita, gosip tetangga, orang yang hutang, anak kecil yang beli permen, sampai cerita-cerita rumah tangga orang yang diam-diam bocor di sana. Rumah kami sendiri sederhana. Ruang tamu kecil, cuma ada satu sofa robek di ujung, ditutup kain motif bunga biar nggak kelihatan sobeknya. Di dinding ada foto pernikahanku dan Bagas. Waktu itu aku masih kurus, senyumnya lebar. Bagas masih sering menggenggam tanganku di depan orang. Sekarang, rasanya aku lebih sering genggam gagang sapu daripada genggam tangan suamiku sendiri. 3. Masuknya tokoh teman suami. Teman suamiku ini namanya Arman. Aku pertama kali ketemu dia sekitar 2 tahun lalu. Waktu itu Bagas pulang bawa dia ke rumah. "Ran, ini Arman, teman lama aku, sekarang satu perusahaan," kata Bagas. Arman tinggi, kulitnya sawo matang, rambutnya sedikit berantakan, ada janggut tipis, senyumnya gampang muncul tapi matanya kelihatan capek, seperti orang yang banyak mikir. "Assalamualaikum, Mbak," katanya sambil senyum ramah. "Waalaikumsalam. Mas Arman ya?
Silakan masuk, jawabku. Sejak hari itu, Arman sering main ke rumah. Kadang nunggu jemputan truk bareng Bagas, kadang cuma numpang ngopi sambil nunggu jam berangkat kerja. Awalnya bagiku dia cuma teman suami, titik. Nggak ada perasaan apa-apa. Aku bikin kopi, gorengin pisang, mereka ngobrol di ruang tamu sambil ketawa keras. Aku cuma mondar-mandir di dapur dan sesekali senyum kalau dipanggil. Tapi hidup tuh aneh ya. Perasaan manusia bisa berubah pelan-pelan, tanpa kita sadar kapan mulai dan di titik mana kita kelewatan. Beberapa bulan terakhir, Bagas makin jarang di rumah. Alasannya klasik, lembur ran, jalan luar kota. HP-nya juga sering dia bawa ke kamar mandi, dan kalau ada pesan masuk, dia cepat-cepat menggeser layar. Aku bukan malaikat, aku sempat curiga. Tapi tiap aku tanya, jawabannya selalu bikin aku diam. Kamu nggak percaya aku? Pertanyaan itu seperti menampar, jadi aku memilih bungkam. Pulang ke rumah pun, dia lebih banyak diam. Makan, merokok, rebahan, tidur. Nyaris nggak ada ngobrol panjang lagi. Kadang aku duduk di sampingnya di sofa, pura-pura nonton TV, berharap dia ngajak ngobrol. Yang ku dapat cuma, "Remote mana, Ran? Air minum tolong ambilin. Rokok habis nggak? Pernah nggak sih kalian ngerasa tinggal serumah sama orang, tapi rasanya jauh banget?" Itu yang aku rasakan. Di saat seperti itu, entah kenapa, yang sering muncul justru Arman. 2. Arman sebagai teman curhat. Suatu sore, Bagas mendadak ditugaskan berangkat lebih cepat. Jadi Arman datang sendirian. Dia duduk di kursi plastik depan rumah. Keringat masih menetes dari pelipis, kaosnya agak basah. "Masuk aja, Mas," kataku. "Nggak usah, Mbak, di luar aja adem," jawabnya. Tapi aku tetap bawakan teh hangat. Kami duduk berdua di teras. Suasana sore itu pelan. Angin bawa bau tanah, suara anak kecil main bola di ujung gang. Langit mulai oranye. "Mas Bagas belum pulang," jelasku. "Iya, tadi aku dikabarin. Suruh aku nunggu sini dulu, sekalian istirahat," katanya. Dia menyeruput teh pelan-pelan. Lalu tiba-tiba dia bertanya, "Liri, Mbak, capek nggak?" Aku kaget. "Capek apa, Mas?" "Capek jadi istri sopir, jarang ketemu suami. Pulang paling cuma dapat capeknya aja." Pertanyaan itu sederhana tapi langsung kena ke hati. Aku ketawa kecil tapi mataku basah. Ya namanya juga hidup, Mas. Kadang aku mikir, kalau aku ngeluh, aku dosa nggak ya? Karena dia kan kerja buat kami. Tapi manusia kan tetap manusia, Mbak. Balasnya pelan. Capek di hati nggak kelihatan, tapi kadang paling berat. Sejak hari itu, kami mulai sering ngobrol. Awalnya cuma soal hal-hal sepele. Harga minyak naik, anak tetangga mau nikah, jalanan macet. Lama-lama kami ngobrol tentang hal yang lebih dalam, rasa kesepian, tentang takut tua sendirian, tentang mimpi yang nggak kesampaian. Arman cerita kalau dia baru cerai setahun lalu, istrinya pergi dengan laki-laki lain. Jadi aku paham banget rasanya diabaikan, katanya sambil tertawa hambar. Perkataan itu nancep di kepalaku. 3. Momen-momen kecil yang mulai berbeda. Semua berawal dari hal kecil. Suatu hari, mesin cuciku rusak. Airnya nggak mau muter, baju numpuk. Bagas lagi di luar kota. Aku panik. Kebetulan Arman datang sore itu. "Kenapa, Mbak? Kok kayak orang mau nangis?" tanyanya. "Mesin cuci rusak, Mas. Uang juga lagi mepet. Cucian numpuk, aku bingung," jawabku. Arman langsung jongkok di samping mesin itu, buka bagian belakangnya. Tangannya cekatan. Ada bekas minyak di jarinya. "Nah, ini cuma selangnya kegencet, Mbak. Nih, tak benerin." Beberapa menit kemudian, mesin itu bunyi lagi, muter pelan. Aku langsung lega. "Makasih ya, Mas." "Kalau nggak ada Mas Arman entah gimana," kataku sambil senyum tulus. Dia juga tersenyum, tapi matanya menatapku agak lama. "Kalau bisa bantu, kenapa enggak, Mbak?" Kata Mas Bagas, Mbak Rani itu perempuan baik. Kalau orang baik kesusahan, aku ikut nggak tega. Perkataannya sederhana,
Tapi hati perempuan kalau lagi kosong, kata-kata kecil pun bisa jadi obat dan racun sekaligus. Perlahan-lahan, aku mulai menunggu kedatangannya. Kalau ada suara motor berhenti di depan gang, aku refleks melirik dari jendela. Kalau itu Arman, aku pura-pura sibuk. Padahal di dalam hatiku, alhamdulillah dia datang. Pernah suatu malam, listrik mati. Gang kami gelap. Suara anjing menggonggong dari jauh. Bagas lagi di luar kota seperti biasa. Aku duduk di ruang tamu, cuma ada cahaya lilin kecil di meja. Tiba-tiba pintu diketuk pelan. Tok, tok, tok. Siapa? Tanyaku sedikit takut. Ini aku, Mbak Arman. Aku buka pintu. Dia berdiri di sana bawa senter kecil. Barusan dari warung Bu Wati bilang listrik padam semua. Aku sekalian mampir lihat Mbak nggak apa-apa. Waktu itu jantungku berdebar tanpa alasan yang jelas. Aku duduk di sofa, dia duduk di kursi kayu seberang. Cahaya lilin bikin bayangan wajahnya tampak lembut. Kami ngobrol pelan takut mengganggu tetangga. Entah bagaimana, obrolan malam itu jadi terasa hangat. Hangat yang berbeda. Pernah nggak kalian ngobrol sama seseorang lalu tiba-tiba lupa waktu? Lupa kalau kalian sebenarnya nggak boleh senyaman itu? Itu yang terjadi malam itu. 4. Garis batas yang mulai kabur. Suatu sore hujan deras, Bagas mengirim pesan. Ran, aku pulang telat, ban truk bocor. Aku berdiri di teras, lihat air mengalir deras di jalan. Bajuku basah di ujung, bau hujan masuk ke hidung. Aku merasa sendirian lagi. Lalu Arman muncul dengan jas hujan biru, basah kuyup. Mbak, numpang neduh ya? Hujan deras banget, katanya. Aku langsung menyuruhnya masuk. Masuk cepat, nanti masuk angin, Kak, kataku sambil ambil handuk kecil. Tanpa banyak pikir, aku sodorkan kepadanya. Nih, buat ngelap kepala. Dia menerima, mengusap rambutnya, air menetes di lantai. Bagas belum pulang ya? Belum, katanya ban bocor. Oh, dia mengangguk pelan. Kami duduk di ruang tamu, suara hujan di atap seng begitu keras sampai TV pun kalah. Di momen seperti itu, rumah yang biasanya terasa sempit, mendadak terasa terlalu sunyi. Kadang aku iri, Mas. Tiba-tiba saja kalimat itu keluar dari mulutku. Iri sama siapa? Iri sama perempuan yang tiap hari bisa makan bareng suaminya, bisa cerita langsung. Nggak cuma nunggu kabar dari WA. Arman menatapku lama. Mbak, suaranya pelan. Mbak Rani itu kuat, tahu nggak? Aku menunduk, air mataku jatuh, bercampur dengan sisa air hujan di lantai. Lalu, pelan-pelan, Arman bergerak lebih dekat. Tangannya terulur, menyentuh punggung tanganku. Kalau capek nggak apa-apa kok ngaku capek, bisiknya. Sentuhan itu hangat. Dan di titik itu, jujur, aku nggak lagi bertanya ini salah atau benar. Aku cuma seorang perempuan yang sudah terlalu lama merasa sendirian, lalu ada orang yang membuatku merasa terlihat. Aku masih ingat malam itu jelas sekali. Bagas bilang dia harus keluar kota 3 hari. Aku sudah biasa, sudah sering ditinggal. Tapi entah kenapa malam itu hatiku gelisah. Arman datang sekitar habis Isya, bawa kantong plastik. Mbak, aku bawain roti. Tadi lewat toko kebayang Mbak pasti di rumah sendirian, katanya. Kami makan roti di meja makan kecil. Lampu dapur kuning redup. Dari jendela terlihat gang sepi. Hujan baru saja berhenti. Sisa air menetes dari ujung genteng. Mas, kalau dulu nggak cerai, Mas bakal kayak apa ya hidupnya? Tanya tiba-tiba. Dia tersenyum pahit. Mungkin tetap berantem tiap hari. Kadang orang yang kita perjuangkan mati-matian, justru orang yang paling hancurin kita. Jawabnya, kalimat itu bikin dadaku sesak. Aku memikirkan Bagas. Memikirkan HP yang selalu dia sembunyikan. Memikirkan malam-malam sepi saat aku sendirian. Tanpa sadar, aku berkata pelan. Kalau aku bilang, aku juga ngerasa kosong, Mas. Mas percaya nggak? Dia memandangku lama.
Dari dulu aku sudah tahu cara Mbak senyum itu beda. Kayak orang yang sering pura-pura kuat, katanya pelan. Suasana jadi hening. Hening yang aneh tapi hangat. Lalu seperti adegan yang sering kulihat di film. Arman berdiri, melangkah mendekat. Tangannya pelan menyentuh pipiku yang basah oleh air mata. Mbak? Suaranya bergetar. Aku tahu ini salah banget. Tapi aku juga manusia. Detik itu otakku bilang, jangan. Tapi hatiku diam. Tubuhku diam. Jarak di antara kami tinggal beberapa senti. Aku bisa merasakan napasnya, hangat di wajahku. Dia berbisik, kalau Mbak suruh aku pergi sekarang. Itu kesempatan terakhirku untuk mundur. Tapi yang keluar dari mulutku justru, jangan pergi dulu. Dan disitulah semuanya lewat batas. Dia menarikku dalam pelukan yang terlalu lama, terlalu hangat untuk disebut sekadar pelukan teman. Lalu bibirnya menyentuh keningku. Aku menutup mata dan malam itu, kami bukan lagi cuma istri orang dan teman suami. Apa yang terjadi selanjutnya, biarlah jadi rahasia antara kami, dinding dapur, dan Tuhan. Beberapa hari setelah itu, rasa bersalah mulai mengejarku seperti bayangan. Setiap Bagas pulang dan duduk di sofa, aku selalu merasa dadaku sesak. Suatu malam, aku nekat. Gas, kamu sayang nggak sama aku? Tanyaku. Pura-pura santai. Dia menatapku sebentar, lalu kembali ke HP. Ya sayanglah. Ngapain juga aku nikahin kamu kalau nggak sayang? Jawabannya datar. Aku mengangguk, padahal di dalam hatiku, aku ingin dia meletakkan happy-nya, memegang tanganku, dan bilang, kalau kamu sedih, cerita sama aku ya. Tapi itu cuma harapan. Beberapa hari kemudian, fakta mengejutkan muncul. Dan ini yang bikin semua ceritaku ke kalian jadi terasa pahit sekaligus aneh. Suatu malam, Bagas pulang lebih cepat, wajahnya tegang. Tanpa salam, dia langsung duduk di sofa, buang rokok ke asbak dengan kasar. Ada apa, Gas? Tanyaku pelan. Dia menatapku tajam. Rani, aku mau jujur, katanya. Jantungku langsung berdegup kencang. Kupikir ia tahu tentang aku dan Arman. Aku beberapa bulan ini dekat sama perempuan lain, ucapnya pelan. Duniaku berhenti. Apa? Suaraku hampir nggak keluar. Dia teman kantor. Aku salah. Aku udah berusaha jauhin, tapi susah. Tapi tenang, aku belum sampai macem-macem. Cuman chat, ketemu, makan bareng. Bagas mengusap wajahnya. Aku bilang gini karena Arman yang maksa aku jujur sama kamu. Arman? Suara itu keluar begitu saja dari mulutku. Iya, dia bilang kalau aku masih laki-laki, aku harus berani jujur sama istri. Dia nggak mau lihat kamu disakitin. Dia bahkan marah sama aku, kata Bagas. Nafasnya berat. Dia bilang istri baik kayak kamu nggak pantas dibohongi. Kakiku rasanya lemas. Jadi selama ini, yang membantuku di rumah, yang mendengar curhatanku, yang memelukku di dapur, adalah laki-laki yang di depan suamiku, berdiri sebagai pembela perasaan istrinya. Aku nggak tahu harus marah, tertawa, atau menangis. Bagas melanjutkan, aku mau putus sama perempuan itu. Mulai dari sekarang, aku mau perbaiki semuanya. Aku minta maaf sama kamu, Ran. Dia meraih tanganku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan genggaman Bagas lagi. Tapi di dalam hatiku, semuanya sudah terlalu rumit. Bagas selingkuh di level emosional. Aku selingkuh di level yang lebih jauh. Dan orang yang menekan Bagas untuk jujur adalah laki-laki yang berbagi dosa yang sama denganku. Sejak malam itu, Bagas berubah. Dia mulai pulang lebih cepat. Mulai sering menanyakan, capek nggak hari ini? Mulai mengajakku jalan ke alun-alun kota hari Minggu, beli cilok, duduk bareng di bangku kayu, seolah dia mencoba kembali jadi suami yang dulu pernah aku cintai. Sementara Arman pelan-pelan menjauh. Dia jarang lagi datang ke rumah.
Kalaupun ketemu, hanya sebentar di depan gang. Masih marah? Tanyaku sekali lewat chat. Jawabannya hanya, aku nggak marah mbak, aku cuma takut. Suatu sore aku sengaja nunggu di warung Bu Wati. Kupikir mungkin Arman akan lewat. Dan benar saja motornya berhenti di depan. Dia beli rokok. Waktu dia lihat aku, dia tampak kaget. Mbak Rani, Mas Arman. Kami berdiri berhadapan di depan warung kecil, di tengah suara tukang bakso yang lewat. Aku dengar dari Bagas, katanya kamu yang nyuruh dia jujur sama aku, kataku pelan. Arman tersenyum miris. Kalau aku diam, kamu bakal terus disakitin, Mbak. Dan aku nggak sanggup lihat itu. Tapi Mas juga, aku berhenti. Kata-kata selanjutnya menggumpal di tenggorokan. Arman menunduk. Aku tahu, aku juga salah. Mungkin aku laki-laki paling pengecut. Di depan Bagas aku seperti pahlawan, tapi di depan kamu, aku cuma orang yang nggak bisa nahan perasaan. Kami terdiam beberapa detik. Lalu dia menatapku dalam-dalam. Mbak, kalau di hidup ini semuanya bisa diulang, aku cuma punya satu permintaan, katanya pelan. Apa? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Aku pengen ketemu Mbak Rani dulu, sebelum Bagas, jawabnya sambil tersenyum pahit. Kalimat itu menusuk hati tapi indah. Romantis tapi terlambat. Aku menahan air mata. Terus sekarang Mas mau apa? Arman menghela nafas panjang. Aku mau pindah kerja, Mbak. Pindah kota. Biar jarak yang nanti ngejaga kita bertiga, kamu aku Bagas. Pindah? Ulangku lirih. Iya, soalnya kalau aku tetap di sini, kita nggak akan pernah benar-benar lepas dari dosa ini. Aku menatapnya lama. Saat itu banyak sekali pertanyaan di kepalaku. Kalau aku minta dia bertahan, apakah aku egois? Kalau aku membiarkan dia pergi, apakah aku kuat? Apa cinta itu harus selalu memiliki, atau cukup disimpan di dalam hati? Tapi pada akhirnya aku hanya berkata pelan, Mas, kalau suatu hari kita ketemu lagi, di tempat lain, di waktu lain, kira-kira kita masih saling ingat nggak ya? Arman tersenyum. Susah lupa sama orang yang pernah kita doakan tiap malam, Mbak, jawabnya. Setelah itu, dia naik motor. Mesinnya menyala. Suaranya keras tapi bagiku terdengar seperti suara sesuatu yang pecah di dalam dada. Dia melambaikan tangan, lalu hilang di ujung gang. Aku berdiri di depan warung ditemani suara sendok Bu Wati yang mengaduk kopi. Malamnya Bagas pulang lebih cepat. Dia duduk di sampingku di sofa, menggenggam tanganku. Mulai sekarang, kita pelan-pelan benerin semua ya, Ran, katanya. Aku menatapnya dan tersenyum tipis. Iya, Gas, pelan-pelan jawabku. Tapi di dalam hati aku tahu, ada satu bagian dari diriku yang sudah dibawa pergi oleh Arman. Bukan untuk dibawa kabur, tapi untuk disimpan di suatu tempat yang cuma kami dan Tuhan yang tahu. Dan malam itu sebelum tidur, aku menatap foto pernikahan di dinding. Aku berbisik dalam hati. Aku istri dari Bagas, tapi juga perempuan yang pernah jatuh cinta diam-diam pada teman suamiku sendiri. Apakah aku jahat? Apakah aku korban? Atau aku cuma manusia biasa yang tersesat karena kesepian? Aku nggak punya jawabannya. Mungkin kalian yang lagi nonton cerita ini punya jawaban masing-masing. Yang jelas, sampai hari ini, setiap hujan turun dan lampu dapurku menyala kuning, aku selalu teringat malam itu. Malam saat satu sentuhan di punggung mengubah hidup satu perempuan biasa bernama Rani. Selamanya,